Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Aris Juni Pawestri SHMH. Saya dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan NU PTK 79331662230222 dan NIDN saya adalah 070106834. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD UK TPT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal dengan mata kuliah APS dengan kode mata kuliah FH OBE 023. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan pada mahasiswa Prodang Studi Ilmu Hukum semester 4 dengan bobot 2 SKS atau 2 satuan kredit semester. Mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa mempelajari prinsip, ketentuan, serta implementasi alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Khususnya yang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara non-litigasi maupun upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi, serta mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Kajian peraturan perundang-undangan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Cakupan pembelajaran mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup yang pertama, konsep dan filosofi alternatif penyelesaian sengketa, yang kedua, dasar teoritis, konsep macam dan resolusi penyelesaian sengketa, yang ketiga, dasar teoritis dan analisa konsep negosiasi dan mediasi, yang keempat, berkaitan dengan dasar teoritis dan analisa konsep konsiliasi. Yang kelima, dasar teoritis dan analisa konsep alternatif penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia. Yang ketujuh, konsep upaya litigasi dan non-litigasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedelapan, alternatif penyelesaian sengketa dan implementasi di masyarakat. Metode mengajar dilakukan dengan melalui pendekatan analitis dan aplikatif mahasiswa diharapkan mampu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sengketa, yang kedua menganalisa jenis alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang ketiga mengambil keputusan penentuan model alternatif penyelesaian sengketa berbasis pada jenis sengketa, dan yang keempat adalah menyusun legal opinion dan juga analisa kasus penyelesaian sengketa dengan berbagai varian jenis sengketa keperdataan. Capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL, adapun CPL lulusan yaitu CPL 2 yaitu untuk menguasai dasar-dasar teoritis dan juga konsep keilmuan hukum, penguasaan pengetahuan di bidang alternatif penyelesaian sengketa. CPL yang kelima, mampu mengaplikasikan hukum material dan formal dalam menganalisa persoalan hukum serta mampu menyusun dokumen hukum baik itu litigasi maupun non-litigasi sebagai keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, CMPK 1, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan dasar teoritis dan konsep alternatif penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi yang berlaku di Indonesia. CMPK yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan dasar teoritis dan juga konsep alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Sub CPMK, mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa ada 8. Yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan filosofi alternatif penyelesaian sengketa. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar teoritis dan konsep macam resolusi penyelesaian sengketa.
Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar teoritis dan konsep konsultasi dan negosiasi. Sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar teoritis serta konsep mediasi dan konsiliasi. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep arbitrase di Indonesia. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan dasar teoritis dan konsep upaya litigasi dan upaya non-litigasi dalam kehidupan masyarakat. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar teoritis serta konsep Court Connected Dispute Resolution, dan yang terakhir yaitu sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu mengaplikasikan dasar teoritis dan konsep alternatif penyelesaian sengketa dan implementasi serta dinamika yang ada di masyarakat. Kegiatan perkuliahan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dilakukan atau dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai dengan yang ke-7 adalah penyampaian materi. Pertemuan ke-8 pelaksanaan ujian tengah semester atau pelaksanaan UTS. Pertemuan ke-9 sampai dengan 15 penyampaian materi, dan juga pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester atau disebut juga dengan pelaksanaan ujian UAS. Metode pembelajaran mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa menggunakan metode blended learning dengan pertemuan secara tatap muka dan online. Dengan dinamika pelaksanaan dilaksanakan satu variabel yang berbeda-beda, diantaranya adalah diskusi, tanya jawab, presentasi dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar. Media pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, adapun media pembelajaran menggunakan yang pertama Zoom Meeting, Google Meeting, Google Classroom, Google Form, WhatsApp, dan juga perkuliahan baik secara modul serta RPS akan diunduh melalui Google Classroom dan juga diberikan secara online menggunakan media perangkat yang lainnya. Metode penilaian dalam mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa menggunakan beberapa metode dengan skema mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penilaian etika sebesar 10%, presensi sebesar 15%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan juga ujian akhir semester sebesar 30%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya belum sarapan ya. Belum ya. Oke. Baik, teman-teman, semoga kita semuanya sehat ya, walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Mata kuliah apa kalau boleh tahu ini mata kuliahnya? Alternatif penyelesaian sengketa. Baik, alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, tapi sebelum kita mulai untuk membahas ataupun perkuliahan ini dimulai, maka saya minta kepada koordinator atau ketua kelas untuk bisa memulai dengan doa. Dipersilakan, Mas Abi. Perkuliahan pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Abi. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah ya. Dan kita semuanya dalam menempuh perkuliahan ini diberikan kemudahan serta keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Baik teman-teman, sebelum Ibu melanjutkan materi, maka Ibu ingin melakukan presensi atas kehadiran teman-teman yang ada di kelas mata kuliah APS ini. Jadi hari ini tanggal 27 Juli 2026, insya Allah sepertinya mayoritas hadir semua ya, namun untuk cross check apakah memang benar hadir semua, maka akan Ibu panggil satu persatu.
Yang pertama Satrio Jenar Pandalu, ada? Ada, oke baik. Yang kedua Adilia Kulaifa, hadir? Oke. Astrin Bernita Rahma, hadir. Baik. Dan yang terakhir Rara Karisa, hadir. Sehat ya Mbak ya? Oke, siap ya. Baik teman-teman, hari ini karena ini adalah pertemuan yang ke-6, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang resolusi konflik. Yang kedua, kita akan membahas macam resolusi konflik. Dan yang ketiga, kita akan membahas berkaitan dengan resolusi konflik. Kita tautkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, sebelum kita melanjutkan, maka ada sub CPMK yang sudah kita sampaikan bersama-sama dalam RPS. Kita akan berusaha untuk memahami, ya, dan mahasiswa mampu untuk mengkorelasikan apa sih yang dimaksud dengan resolusi konflik, terus kemudian kita juga akan mengaplikasikannya dalam suatu kasus seperti itu. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi yang ke-6, ada yang masih ingat nggak materi yang sebelumnya itu apa? Saya. Bentar ya. Oke. Saya sempat mencatat kemarin pas pertemuan kelima, Bu. Pada tahapan konflik dan sengketa, terdapat beberapa macam sifat konfrontasi dalam proses tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, konfrontasi pre-konflik, stage yang bersifat monodik. Yang kedua, konfrontasi konflik, stage yang bersifat dinamik. Yang ketiga, konfrontasi dispul, stage yang bersifat periodik. Tahapan pada pihak melibatkan pihak ketiga atau solusi yaitu negosiasi. Negosiasi, bukan negosiasi loh ya. Negosiasi. Oke, baik, bagus sekali Mas Ade Mahendra, silakan duduk. Nah, teman-teman, kalau tadi Mas Mahendra sudah menjelaskan bahwa sifat konfrontasi ini ada tahapannya. Nah, terus kemudian selain itu kita juga membahas tentang apa yang kemarin? Ranah hukum. Oke. Kayaknya pada lemes ya, ini belum sarapan beneran ya ini kayaknya ya. Oke, semangat ya, kita akan bahas lagi. Ibu akan memberikan suatu patikan sehingga teman-teman bisa secara proaktif menguasai apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, kalau kita membahas ranah hukum. Nah, ranah hukum kemarin ada beberapa macam, benar ya? Nah, saya ingin merefresh kemampuan Anda atau panjenengan semuanya. Ada yang ingat nggak? Berkaitan dengan ranah hukum, terus kemudian silahkan diberikan case, ya, case tertentu yang sekiranya bisa Anda korelasikan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, ada yang mencoba untuk bisa menjawab? Ini apa ini nih? Ladies first ya. Oke, silakan ladies first. Baik. Kemarin itu diberikan contohnya bahwasanya contoh alternatif penyelesaian sengketa, yaitu salah satunya kasus sengketa jual beli, Ibu. Jual beli, oke. Jual beli apa nih? Online, offline, atau bagaimana? Jual beli offline, Ibu. Offline, oke. Ya, pada kasus tersebut yaitu pembeli telah membayar sesuai kesepakatan, tetapi penjual tidak memberikan produk yang sesuai gitu, Ibu. Nah, pada kasus tersebut kan terjadi uang prestasi. Jadi para pihak tersebut menyelesaikannya dengan negosiasi. Negosiasi, oke. Negosiasi apakah ampuh menurut Mbak Ababil? Menurut saya ampuh, Ibu. Ampuh? Ya. Kenapa kok ampuh? Karena untuk menyelesaikan kasus tersebut kan dipikirkan beberapa faktor. Contohnya seperti lebih hemat karena tidak perlu menggunakan Pranata, ya betul Ibu, yang lebih normatif seperti itu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa ya, ternyata masih ingat semua nih pelajarannya. Nah, kayaknya kalau satu contoh kurang ya, saya ingin ada pemahaman contoh kasus yang lain yang bisa Anda korelasikan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Kalau kemarin sudah Ibu jelaskan berkaitan dengan materi ranah hukum, ya, ada beberapa macam ranah dalam standar koridor hukum yang ada di Indonesia. Nah, kaitan dengan apa yang ingin saya tanyakan, tolong difokuskan pada ranah keperdataan. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Oke, silakan. Kakak siapa tadi namanya? Audi. Kakak Audi. Ada, ya, silakan. Ini Bu, sengketa dalam perihal sewa menyewa. Sewa menyewa, oke. Sewa menyewa apa? Mobil, tanah,
bangunan atau tanah dan bangunan. Oke. Kayak Silakan. misal di mana salah satu pihak itu misalnya dia menyewa sebuah tanah dan bangunan dalam perjanjian sewa, dia menyampaikan bahwa objek sewa itu diperuntukkan sebagai rumah. Namun objek berjalan dia malah menggunakannya sebagai kafe, yang dimana ya. yang dimana Perjanjiannya awalnya apa, Kak? rumah Ibu. Rumah untuk ditempati sebagai tempat tinggal. Iya. Oke, terus selanjutnya? Lalu selanjutnya dengan berjalannya objek dia malah menggunakannya sebagai kafe. Yang Sebagai dimana kafe. kita tahu kalau kafe itu dia berjalan sampai dini hari. Dini hari. Wah, kafe apa nih sampai dini hari? Ya, beroperasinya itu sampai dini hari. Ya. Yang dimana dia biasanya terindikasi menjadi tempat praktik peredaran miras atau bisa prostitusi. Oke, baik. Berarti ini tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Baik. Oke, thank you Audi. Bisa silahkan duduk. Menarik sekali teman-teman. Jadi kalau tadi Mbak Ababil menerangkan berkaitan dengan contoh kasus jual beli. Nah, jual beli beliau menyampaikan kasus yang diselesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Nah, nanti saya terangkan kembali. Sebenarnya ini agak berlari kencang ini Mbak Ababil ya. Oke, tapi tidak masalah. Berarti Anda sepertinya sudah ngulik-ngulik pertemuan yang ke-6. Oke, berikutnya untuk Mbak Audi, tepat sekali teman-teman. Kalau kita berbicara tentang konsensus atau kesepakatan, berarti kita ranahnya kembali ke pasal 1320. Ya, ada yang ingat? Ada syarat-syarat sahnya perjanjian. Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan. Nama siapa? Nabila, oke silakan Nabila. Ya. Syarat-syarat perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana itu ada 4. Yang pertama kesepakatan para pihak. Oke, good. Kedua kecakapan para pihak. Yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat sebab atau objek yang halal. Oke, baik, good, bagus sekali. Nah, di poin ini harusnya sepakat dulu ya, cakap dulu, terus kemudian sepakat, terus kemudian objek tertentu dan kausa yang halal. 1320 syarat subjektif ada di posisi 1 dan 2, yaitu berkaitan dengan cakap dan sepakat, dan syarat objektif ada di poin 3 dan keempat, yaitu apa tadi? Objek tertentu dan kausa yang halal. Kalau yang pertama berarti kalau kita korelasikan dengan kasusnya Mbak Audi, Bu, ini sudah nggak sesuai kesepakatan. Berarti korelasinya apa? Dapat dibatalkan. Ya, itu bisa dalam koridor aplikasi penyelesaian sengketa atau juga koridor litigasi melalui hukum. Baik, ingat kemarin Ibu memberikan tugas kepada teman-teman? Sudah mengerjakan ya? Sudah diunggah ya di LMS. Kemudian di situ saya menugaskan berkaitan dengan pembuatan makalah ya tentang penyelesaian sengketa. Dan korelasinya adalah dengan resolusi konfliknya. Nah, di sini saya ingin 2 orang presenter ya yang ingin menyampaikan atau memaparkan tentang penugasan yang kemarin, yaitu perbandingan antara pro dan kontra. Ya, tentang yang pertama adalah teman-teman yang setuju atau sepakat bahwa suatu sengketa itu dapat diselesaikan secara non litigasi atau melalui aplikasi penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa. Terus yang kedua adalah kelompok yang kontra dan cenderung sepakat pada penggunaan upaya secara litigasi, yaitu melalui jalur peradilan. Oke, ada volunteer yang mau mencoba untuk memaparkan tugas yang telah Ibu berikan? Oke, Mas Fibran. Oke, Mbak Regina ya. Mas Fibran, kelompok yang? Pro non litigasi. Pro non litigasi, oke, atau pro untuk alternatif penyelesaian sengketa. Mbak Regina berarti yang opposite-nya atau kebalikan dari Mas Fibran. Oke, bisa maju ke depan teman-teman? Siap. Oke, baik. Silakan. Teman-teman mohon disimak yang lainnya ya. Oke, jadi tolong nanti ini ada korelasi atau kaitannya dengan penugasan untuk pertemuan minggu depan. Baik, silakan. Baik, izin bertanya Ibu, dimulai dari saya atau Mbak Regina? Bebas, fleksibel. Oke, baik, silakan. Mungkin dimulai dari Mas Fibran dulu. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Saya di sini di depan
depan untuk memaparkan mengapa saya memilih untuk pro non litigasi atau penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa, karena di dalam dunia modern, dalam dunia bisnis modern seringkali banyak sengketa terkait lini ekonomi, yaitu bisnis kita contohkan. Jadi ketika ada permasalahan bisnis, alternatif apa yang paling cepat dan efisien menurut saya adalah secara non litigasi. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 di sana ada namanya arbitrase. Jadi kedua belah pihak harus ada kesepakatan untuk menempuh arbitrase. Jadi nanti mencari pihak ketiga, yaitu seorang arbiter yang sifatnya netral untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi mengapa saya memilih non litigasi? Karena yang pertama, ketika kita mengacu pada sebuah litigasi itu prosesnya cukup panjang. Jadi mulai dari pendaftaran gugatan sampai adanya putusan, bahkan ada upaya hukumnya, yaitu banding, kasasi maupun peninjauan kembali nanti, yang mana secara biaya operasional, biaya kuasa hukum maupun ada bisnis yang tidak berjalan ketika ada konflik tersebut, ini karena cukup menyita waktu dan materi menurut saya yang pertama. Oke. Mungkin poinnya aja lebih dikonkretkan. Yang kedua itu karena sifatnya arbitrase, putusan arbitrase itu sudah final and binding, Ibu. Jadi sudah tidak ada upaya hukum, ada kepastian hukumnya, jadi cukup efisiensi dalam jangka waktu, Ibu. Jadi untuk seorang pebisnis ini sangat penting, Ibu. Oke, good, baik ya. Ini perspektif yang disampaikan oleh Mas Fibran berarti cenderung pada efisiensi suatu penyelenggaraan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, berikutnya kalau kita berbicara penyelesaian sengketa secara litigasi, kenapa nih Mbak Regina kok menentukan ya? Bu, saya nggak sepakat dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saya sepakat dengan alternatif secara litigasi. Seperti apa? Sebenarnya izin jawab, Ibu. Mengapa saya memilih melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi? Yang pertama, bagaimana kita menyelesaikan sengketa itu menggunakan pengadilan, yaitu di mana ada hakim, ada hakim yang menjadikan hukumnya. Jadi kita menyelesaikan sengketa itu dengan cara hakim yang menentukan dan membuatkan penyelesaian sengketa itu ada hukum tetapnya, Ibu. Jadi hukumnya itu ingkrah, penyelesaian sengketanya itu apa, jadi kita bisa menentukan bagaimana penyelesaian sengketa itu bisa selesai dengan tanpa ada Ibu ya, seperti berkepastian. Ya, jadi ada kepastian hukumnya dari penyelesaian sengketa tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Ada audiens yang ingin menyambah atau menambahkan? Oke, cukup? Oke, baik, silakan duduk. Kita beri aplaus yang meriah ya. Oke, baik. Luar biasa pemahaman panjenengan semua berkaitan dengan macam-macam resolusi konflik. Jadi benar sekali tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa resolusi konflik ada dua macam, yaitu resolusi konflik atau penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Nah, berikutnya teman-teman ingin saya intisarikan bahwa sebenarnya ada plus minusnya semua. Ya, upaya penyelesaian sengketa secara litigasi tadi dijelaskan dengan baik sekali oleh Mbak Regina bahwa memang ada tahapan-tahapan normatif hukum acara yang sudah diatur di Indonesia. Ya, ada proses pengajuan untuk gugatan dan juga disertai tahapan-tahapan sampai dengan putusan, ya, diterima atau ditolak gugatannya. Dan itu dianggap kalau bahasanya Mbak Regina ini lebih berkepastian hukum. Seperti itu. Nah, terus kemudian ya, memang sih kalau dalam prakteknya ini kan agak panjang durasinya. Namun pandangan dari Mbak Regina ataupun masyarakat yang memilih jalur litigasi adalah karena lebih berkepastian hukum. Ada yang menaungi hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Nah, tapi ya, apakah itu juga menjadi pemahaman orang lain yang ingin menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Tentu tidak. Ya. Seorang bisnismen, misalnya Mas Fibran, menyampaikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, beliau memilih arbitrase. Nah, di arbitrase ini ada syarat, teman-teman, ya. Dalam melakukan suatu transaksi bisnis harus ada perjanjian di mana pilihan arbitrase harus dituangkan dalam perjanjian
dari transaksi bisnis tersebut. Jika nggak diperjanjikan dalam perjanjiannya ya tidak bisa. Ya, seperti itu. Oke, baik. Bisa dimaklumi dan sangat luar biasa pemaparan dari Mas Fibran bahwa lebih efisien Ibu. Karena apa? Ada yang jargon yang menyampaikan time is money. Mungkin salah satu apa yang disampaikan oleh seorang bisnismen Mas Fibran ini menyampaikan bahwa time is money. Kalau saya melalui litigasi panjang, Bu, biayanya juga mahal. Saya harus bayar lawyer, saya harus datang wirawiri ke pengadilan. Tapi kalau dipilih arbitrase maka lebih berkepastian menurut Mas Fibran karena sudah normatif dalam perjanjian ya bisnisnya sudah dipilih bahwa jika ada sengketa maka ada satu pasal ditentukan akan melakukan suatu penyelesaian secara arbitrase. Seperti itu. Terus kemudian yang menjadi penengah dari penyelesaian sengketa itu siapa? Ya seorang arbiter dan juga tadi disebutkan final and binding. Baik, teman-teman dari pemaparan ini Ibu istilahnya menyampaikan beberapa macam-macam resolusi konflik dan kita tautkan dengan Undang-Undang 30 tahun 1999. Nah, kesimpulannya teman-teman kita harapkan ya bisa mengetahui apa resolusi konflik yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu yang pertama adalah resolusi konflik secara litigasi dan yang kedua adalah secara non litigasi. Terus kemudian yang kedua, baik kita mengarahkan ya pada resolusi konflik ini kita harus punya frame bahwa resolusi konflik itu adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Terus kemudian kita tautkan dengan Undang-Undang 30 tahun 1999. Pilihan apa saja resolusi konflik yang bisa kita pilih? Yang pertama melalui apa? Konsultasi. Yang kedua melalui negosiasi. Yang ketiga melalui mediasi. Yang keempat? Apa? Konsiliasi. Yang kelima? Arbitrase. Dan yang terakhir? Penilaian para ahli. Nah, di sini saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan kita tukikan pada satu-satu contoh-contoh alternatif penyelesaian sengketa. Berarti kita bahas yang pertama misalnya kita membahas konsultasi, bagaimana tahapan konsultasi, terus kemudian para pihaknya siapa saja dan seterusnya. Nah, untuk itu penugasan yang akan Ibu berikan hari ini khusus untuk pertemuan minggu depan adalah silahkan membuat legal opinion ya, legal opinion dan tentukan satu kasus hukum yang menjadi pilihan Anda dan juga pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang cocok untuk kasus yang Anda angkat. Oke, baik, sudah dimengerti ya. Jadi ada 3 yang harus sudah Anda ketahui di sini dalam pertemuan hari ini adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan resolusi konflik, terus kemudian macam-macam resolusi konflik dan juga parameter resolusi konflik ditinjau dari Undang-Undang 30 tahun 1999. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada koordinator mata kuliah untuk bisa menutup dengan doa. Dipersilakan. Sebelum menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Semoga menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.